Kenapa? Nunggu lucunya ya? Maaf, episode kali ini nggak ada lucunya. Karena Indonesia yang pernah disebut negara agraria, tapi sekarang berasnya mahal, itu udah lucu. Belakangan ramai diberitakan harga beras melonjak tinggi. Setelah saya cek ke pasar induk di Jakarta Timur, udah turun kok. Berasnya udah turun dari truk. Ya, saya kan cuma ngikutin instruksi dari Pak Presiden. Soalnya, jangan tanya-tanya ke dia soal beras. Langsung aja ke lapangan. Cek di pasar jual, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Padahal, dulu pas bagi-bagi bansos, ada yang nyuruh bilang terima kasih ke Jokowi. Sekarang mau nanya-nanya soal beras aja, masa nggak boleh? Selain disebabkan ketimpangan antara suplai dan konsumsi, harga beras naik akibat pungutan liar. Pungutan liar itu berlangsung sejak penentuan kuota pasokan hingga di gudang-gudang perusahaan umum Bulog. Pedagang jadi males ngambil beras cadangan pemerintah dari gudang Bulog karena harus bayar pungli ke pengurus paguyuban pedagang. Dulu emang sempet ada upaya pencegahan dari Bulog dengan melakukan operasi beras secara langsung ke pasar dan konsumen. Tapi sekarang, beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP disalurin lewat distributor dan pedagang besar yang punya jaringan toko. Selain skemanya makin panjang sampai di tangan konsumen, ini juga bakal jadi celah buat calo beras ngambil peran. Dari penelusuran Tempo, banyak permainan terkait penyaluran beras SPHP. Pedagang yang mau ngeluarin beras dari gudang Bulog harus bayar ongkos tambahan. Di Indramayu, Jawa Barat, tarifnya Rp200 per kilogram. Dan tarif untuk mendapatkan kuota pasokan beras Rp250 per kilogram. Di Kalimantan dan Madura, Jawa Timur juga sama. Kalau dapat pasokan beras, pedagang harus siapin sogokan. Dan biaya tambahan itu memaksa mereka harus naikin harga ke konsumen. Sebenarnya yang begini-begini bisa diatasin Bulog. Bayu Krisnamurti, Direktur Utama Perum Bulog yang baru. Dia itu ilmuwan pertanian dari IPB University yang paham banget seluk-beluk dan problem distribusi beras. Kasus kayak gini harusnya bisa dong ditindak cepat. Hadirnya calo beras seperti mempermalukan Bulog, yang mengklaim stok beras di gudang masih 1,2 juta ton dan 500.000 ton masih proses impor. Harga beras di pasar induk emang udah turun. Tapi percuma, kalau masih ada punglinya, itu barang bakal susah keluar dari gudang. Kepada publik, sekarang kita nggak perlu nanya Pak Jokowi lagi soal beras. Mending nanya soal punglinya, bisa diberantas apa enggak. Dan kepada Pak Presiden Jokowi, tolong, kalau kami nanya soal pungli beras, jangan disuruh tanya ke Bulog. Soalnya Bulog juga nggak tahu cara ngatasinnya. Saya Billy, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.